Shalom adik-adik. Shalom Kak Reni. Shalom Kak Rini. Shalom Ina. Halo. Apa kabarnya Kak? Tentunya baik dong Kak. Sehat luar biasa ya Kak ya. Puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita kembali memuji Tuhan. Kita kembali mengucap syukur atas berkat yang udah Tuhan kasih sama kita ya Kak. Baik, untuk itu mari kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Syukur karena Tuhan sudah memberkati kita dari terbit matahari sampai pada masuknya atau pada terbenamnya ya Kak ya. Sekarang kita kembali memuji Tuhan ya Kak ya. Kita mau panggil dulu adik-adik ya. Anak sekolah minggu. Apa Kak? Dengar. Iya, kita harus menjadi anak sekolah minggu yang baik, yang selalu dengar-dengaran perintah orang tua. Terlebih siapa Kak? Tuhan. Baik adik-adik, kembali kita puji Tuhan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Orang tua terlebih tua.
sudah bernyanyi, tadi udah mulai puji-pujian, terus kita juga sudah bernyanyi biar kita untuk selalu turut perintah orang tua terlebih Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita, kebaktian kita. Kita akan memanggil Inang Sintua kita. Untuk Inang Sintua kami panggil. Baik adik-adik, kembali kita puji Tuhan dan menyanyikan lagu buku ND nomor berapa Kak? 23, Yesus Kami Rodison. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu. Jadikanlah hati kami anak-Mu ini penuh sukacita karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak duduk kembali. Oke adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dihapuskan Dosaku. Hanya oleh darah Yesus.
Mari kita mendengarkan pembacaan hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang keempat. Mari ikutin bersama-sama Inang Sintua. Titah keempat. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Ingat dan disucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu. Lakukanlah segala pekerjaanmu Di dalam 6 hari. di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. ialah sabat hari Allah Tuhan. Tuhanmu. Artinya, kita harus takut Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Serta kasih kepada Allah. Sebab itu, Sebab itu jangan menganggap rendah jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. akan ajaran firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus, Hendaklah kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa, minta kekuatan kepada Tuhan, dan sama-sama kita mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan sebagai ucapan syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit terlebar. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita sama-sama memohon pengampunan dosa kita, dan mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak duduk kembali. Baik adik-adik, kembali kita memuji Tuhan.
kita mau bernyanyi tentang firman Tuhan ya Kak ya. Iya. Dimana dari mana Kak? Amsal 1 ayat 7. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam Lukas 12 ayat 8. Anak-anak mengikutinya ya. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Sekali lagi kita baca bersama-sama untuk dihafalkan. Lukas 12 ayat 8. Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, di depan manusia, Anak Manusia juga Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Baik adik-adik, kita mau puji Tuhan, kita mau tetap mengucap syukur di mana Tuhan telah baik kepada kita sehingga kita masih bisa memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak duduk kembali. Warta sekolah minggu. Baik. Warta sekolah minggu. Kita apa nih Kak nih? Minggu ini tetap beribadah di rumah. Terus oh ya adik-adik, minggu kemarin kan sudah ada ya Kak ya yang mengambil souvenir aktivitas untuk menghias telur. Untuk adik-adik yang belum mengambil hadiah atau souvenir untuk aktivitas menghias telur, bisa diambil di hari Minggu ini ya Kak ya. Oh, iya. Hari Minggu nanti minta dengan Kakak Rini Buru Samosir ya. Nanti bisa konfirmasi dengan kakak guru sekolah minggu yang lainnya, atau bisa langsung konfirmasi dengan Kakak Rini Buru Samosir, atau datang langsung ke gereja. Itu jam 12 siang. Oke ya adik-adik, itu warta kita yang kedua. Yang ketiga masih sama ya. Iya. Harus tetap jaga kesehatan adik-adik. Jangan kasih kita kendor untuk kesehatan atau taat pada protokol kesehatan ya. Sudah sering kita mendengar dan kita juga sudah sering kita lakukan, dan itu pun harus berulang-ulang adik-adik sampai tiba saatnya kita atau kita dapat melewati pandemi ini ya Kak ya. Itu dengan menjaga kesehatan, dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan untuk selanjutnya kita jangan suka lupa atau jangan pernah lupa ya Kak, yang namanya foto atau upload dan upload ke media sosial, Facebook, apalagi Kak Instagram atau ke WA guru sekolah minggu. Iya betul, ke WhatsApp kakak guru sekolah minggu masing-masing ya Kakak. Itu aja adik-adik. Baik, kita kembali memuji Tuhan untuk mempersiapkan diri kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan tanganku namet-met.
Shalom adik-adik sekolah minggu dan pra remaja, bertemu kembali kita dalam firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan kita akan memulai renungan kita ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Abang Pendeta akan bacakan bagi kita semua dan adik-adik semua mengikuti dari rumah di dalam hatinya masing-masing. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarnya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara mereka itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini sungguh menggembirakan karena memiliki judul Yesus menampakkan dirinya. Nah, ini sangat menyenangkan karena Yesus yang adalah Tuhan menampakkan dirinya. Dilihat oleh banyak orang, khususnya murid-muridnya. Mengapa perlu Tuhan Yesus menampakkan diri? Kenapa perlu Tuhan Yesus itu nyata ada dalam kehidupan murid-muridnya? Itu sangat penting bagi murid-muridnya. Karena apa? Memang pada saat itu murid-muridnya masih sedih. Kenapa enggak sedih? Bayangkan kita, Yesus yang adalah gurunya, guru yang disayangi, guru yang dikasihi,
guru yang super hebat, karena kehebatannya menunjukkan mujizat itu, mati. Guru yang dibangga-banggakan itu, mati. Bahkan mereka juga menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tuhannya disalib. Nah, ini masih membawa kesedihan. Meskipun memang ketika Yesus itu di kayu salib mati, mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi mereka tetap sedih. Nah, inilah sangat penting, kesedihan mereka itu harus dibukakan, harus dibangunkan bahwa Yesus sudah bangkit dan betul-betul bangkit. Di hari yang lalu kita merayakan Paskah. Paskah artinya Yesus bangkit, ya. Ketika Yesus bangkit, maka maut tidak bisa lagi mengalahkan manusia yang mengikut Yesus. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian. Dia bangkit. Namun dalam kebangkitan ini ternyata bagi manusia itu belum yakin, belum percaya bahwa ada harapan baru ke depan. Maka itu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya kepada murid-muridnya bahwa kemanapun muridnya itu melangkah, Yesus hadir, Yesus ada. Dan bahkan sekali-sekali seperti saat ini, Yesus menampakkan dirinya. Wah, luar biasa. Kalau di catatan kita, firman Tuhan yang kita bacakan bahwa di ayat 14 dikatakan, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ini yang ketiga. Yang pertama kapan? Siapa yang tahu? Yesus itu dikubur lalu dia bangkit. Bukti dalam kebangkitannya itu dia menampakkan diri. Yesus menampakkan diri. Yang pertama dia menampakkan diri kepada siapa? Benar. Kepada murid-muridnya. Iya. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang mana kebetulan ketika murid-muridnya itu melihat Yesus, tidak ada Thomas di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, khususnya kepada Thomas. Masih ingat ya? Akan ku cucukkan ya, jariku ini ke lambungnya ya. Dan melihat lubang paku, bekas paku di tangan Yesus. Nah itu, dia percaya ketika Yesus menampakkan dirinya kedua kali. Namun Yesus pun perlu menampakkan diri sampai 3 kali supaya mereka itu kuat imannya, percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Inilah yang ketiga kalinya. Siapakah murid-muridnya yang menyaksikan dan melihat Yesus yang ketiga kalinya ini menampakkan diri? Di ayat yang kedua di situ dikatakan, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid lainnya. Jadi banyak yang berkumpul. Nah, ngapain dia di pantai itu? Ngapain? Memang dalam penampakan yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada Thomas. Mereka semangat. Tapi besok harinya mereka mulai lemah lagi imannya. Tidak bersemangat lagi. Tidak punya pengharapan lagi. Karena apa? Karena sudah berlalu melihat Yesus. Yesus tak nampak lagi. Maka itu mereka apa yang dilakukannya di pantai? Ya kembali ke posisi awal. Petrus itu penjala ikan. Dipanggil Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Menjadi murid Yesus supaya membawa manusia-manusia kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah, ketika dia sedih, ketika dia tak bersemangat, maka murid-muridnya itu kembali ke tempatnya, kembali ke posisinya, kembali ke pekerjaannya, kembali ke habitatnya.
dan mereka bekerja seperti biasa, tak ada harapan. Petrus dan kawan-kawannya yang lain pulang menjala ikan. Itulah kesedihan yang terjadi. Aku gagal. Guruku, Tuhanku tak ada lagi. Kecewa, sedih, itu yang dirasakan. Maka Tuhan Yesus datang menampakkan diri bagi mereka, dan mereka tahu apa yang Tuhan Yesus ucapkan, katakan, dan lakukan, itu juga yang pernah mereka alami ketika mereka bersama dengan Tuhan Yesus sebelum disalibkan. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, ya, kembali ke pantai untuk menjala ikan, maka dapatlah ikannya. Luar biasa. Ketika Tuhan Yesus bilang, ya, bawalah. Kemudian Tuhan Yesus katakan, makanlah. Itu menunjukkan seperti perjamuan kudus dulu bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan yang memecah-mecahkan roti kepada murid-muridnya. Dan mereka teringat bahwa inilah Tuhannya. Bahwa inilah Yesus yang sudah bangkit itu dan menampakkan diri hidup sampai selama-lamanya. Sehingga mereka bersemangat lagi bahwa benar Tuhan Yesus tidak mati. Tuhan Yesus ada dimanapun saya berada. Dan mulai saat itu dia bersemangat untuk mengabarkan kabar baik bagi banyak orang sampai matinya hanya untuk Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita mungkin sama seperti Petrus dan murid-murid yang lain. Terkadang kita sedih ya, kecewa dalam kehidupan kita. Kita umur segini, kita ada yang balita ya, kita ada yang sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, SMP juga, SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan siapapun yang hadir di sini pasti pernah merasakan kesedihan dan kekecewaan dalam kehidupannya. Bapak belikan kacamataku ya, karena aku kayaknya susah ini melihat. Ditunggu-tunggu enggak dibelikan. Udahlah Pak, kalau susah beli online saja. Ditunggu-tunggu enggak dibelikan. Kecewa ya, sedih, ditunggu terus. Bapaknya datang, mana kacamatanya? Mana kacamatanya? Saya susah lihat nih Pak, kecewa. Tapi terkadang memang ya harus kita alami itu, namun jangan sampai kita putus asa. Jangan gara-gara tidak punya yang kita inginkan itu tidak mau belajar lagi. Jangan karena tidak tercapai apa yang kita inginkan, kita tidak mau makan lagi. Ayo tetap semangat. Memang kesusahan, kesulitan datang silih berganti. Mungkin ada di antara kita yang kehilangan ibu ya. Tidak ada lagi ibunya. Sedih, bahkan sampai sekarang sedih. Tidak ada ibunya, tidak ada mamanya. Mungkin ada dari antara kita juga kehilangan bapaknya ya. Sudah meninggal bapak, aduh sedih kita. Tapi jangan sampai karena bapak dan mama tidak ada, orang tua kita tidak ada, kita menjadi putus asa. Jadikan Tuhan kita orang tua kita. Apa keluh kesah kita, kesusahan kita, berdoa datang kepada Tuhan. Kita datang dengan sungguh hati kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita. Kesedihan Petrus itu tidak lama karena dia segera bangkit dari kesusahan, kesulitan, kesedihannya. Lalu dia bersemangat. Kita pun demikian ya. Anak-anak sekolah minggu mulai dari sekarang. Walaupun kita tidak dibelikan baju baru, tidak apa-apa. Tetap belajar, rajin belajar ya. Walaupun tidak dibelikan sepatu baru, kita tetap belajar, rajin. Bantu orang tua. Lihatlah, kalau kita tulus bantu orang tua, menolong orang tua, rajin belajar,
pastilah orang tua kita ataupun saudara kita ataupun keluarga kita memenuhi kebutuhan kita, memberikan yang terbaik bagi kita, ya. Apalagi Tuhan kita pasti akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan dan orang lain rencanakan. Kita berserah kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Nantikan selalu penampakan Tuhan dalam kehidupan kita, berkat-berkatnya selalu tercurah. Yakin dan percaya selalu kepadanya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menampakkan diri bagi murid-muridnya. Kami sungguh mengucap syukur. Melalui firman Tuhan hari ini, kami semakin yakin Yesus Tuhan kami, Yesus tak pernah mati, Dia hidup sampai selama-lamanya. Bahkan hidup di zaman kami saat ini, mendampingi kami, bersama dengan kami. Sehingga kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami seizin Tuhan dan sekehendak rencana Allah. Oleh karena itu, berikanlah kami kekuatan untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Suka duka yang kami lalui kiranya tetap berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam setiap aktivitasnya, berkati mereka. Apapun pekerjaan, usaha yang mereka lakukan, memperoleh berkat-berkat Tuhan. Sehingga berkat itu dibawa pulang ke rumah, dinikmati oleh seluruh keluarga dan selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, selamat. Ya adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Mari kakak-kakak guru sekolah minggu, kita akan bernyanyi bersama, nyanyi penutup di tengah-tengah ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari dengan penuh sukacita kita bernyanyi dari buku ND nomor 435, Marolo Polop Tondiki. Sonang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.